Cukup lama ya tidak bisa nonton bareng di bioskop dan menikmati film-film luar biasa yang disajikan di sana. Terlebih yang bisa disajikan adalah film-film terbaru dengan macam-macam genre dan dari berbagai belahan dunia pula. Semoga dalam waktu dekat ini bioskop-bioskop sudah dapat dibuka kembali ya, biar media refreshing kembali mengisi hari-hari kita. Selamat datang di Ulas Alus, channel yang mengulas topik secara halus berdasarkan pengalaman ataupun dari sumber-sumber terpercaya lainnya. Di video kali ini, kita akan merekomendasikan 10 film action yang wajib kalian tonton di rumah sebelum bioskop-bioskop boleh dibuka kembali. Tapi kali ini, khusus film-film action Asia dengan rating-rating terbaik hingga saat ini. So, here we go the list. Sawadee-krap. Kita awali dengan rating 7,1. Film action Thailand ini menceritakan tentang seorang pria bernama Kam yang diperankan oleh Tony Jaa. Sebagai bintang utama dengan kemampuan seni bela dirinya, Kam tumbuh bersama dengan dua gajah besar yang disayanginya. Yalah, besar, kalau kecil mah curut bos. Dalam sebuah festival, Kam mengetahui bahwa gajahnya telah diculik oleh gangster Vietnam yang membawanya ke Sydney. Lalu, Kam mengejarnya untuk mengambilnya kembali. Di Sydney, usaha Kam untuk mengambil kembali gajah yang diculik ini dimulai. Berusaha kabur dari kurungan polisi korup di Sydney, Kam mengeluarkan segala ilmu bela dirinya untuk dapat menyelamatkan kedua gajahnya. Sayangnya, Kam hanya berhasil menyelamatkan satu gajah dan satu gajahnya lagi telah mati dijadikan menu santapan di restoran gangster Vietnam tersebut. Mang, daging gajah satu. Itu daging gajah nggak alot apa ya? Ayah wae. Di film ini, Tony Jaa menunjukkan skill-skill Muay Thai dalam koreo bela dirinya yang keras dan cadas yang membuatnya jadi dikenal sebagai aktor Thailand dengan keahlian bela diri yang mumpuni. Adegan-adegan patah tulang di film ini pun jadi menu utamanya. Silakan dinikmati. Masih dengan film Thailand dengan rating 7,2-nya versi IMDb dan masih dibintangi oleh Tony Jaa. Kayaknya memang cuma dia nih yang bisa mendongkrak film-film Thailand. Bercerita tentang patung Buddha Ong Bak di timur Thailand yang kepalanya dicuri. Lalu Ting, seorang pemuda Thailand yang juga jagoan bela diri Muay Thai, diminta penduduk desa untuk pergi ke Bangkok untuk mencari bagian kepala patung tersebut. Di sini, Ting bertemu dengan sepupunya yang awalnya membuat Ting terjebak mengikuti tarung jalanan untuk mendapatkan kembali uang Ting yang diambil oleh sepupunya itu. Yang kemudian bertemu dengan pemimpin mafia yang juga penadah patung kepala Ong Bak, yang ternyata tertarik dengan keahlian bela diri Ting. Mengetahui bahwa mafia inilah penadahnya, Ting bersama sepupunya berjuang mengalahkan semua anggota geng untuk mendapatkan kepala patung Buddha itu kembali. Koreografi bela diri di film ini masih tidak jauh berbeda dengan film-film Tony Jaa selanjutnya. Dengan tanpa efek CGI dan juga kabel-kabel pengaman, membuat film ini disandingkan dengan film-film Jackie Chan dan juga Bruce Lee oleh pengamat film dunia. Coba tonton deh. Film dari Indonesia dengan rating 7,3-nya menceritakan tentang persahabatan tiga sahabat yaitu Alif, Lam, dan Mim yang dulu ketiganya merupakan jagoan silat dari satu padepokan Al-Ikhlas. Dengan ketiga karakter yang berbeda, kini masing-masing memiliki tujuan untuk menegakkan idealisme mereka masing-masing. Ketiganya bertemu kembali di suatu kafe pada saat terjadi ledakan bom di sana. Alif yang bertindak sebagai aparat harus menghadapi Mim dalam menghancurkan padepokan silatnya dulu. Karena segala bukti pelaku pengeboman mengarah pada Mim dan murid padepokannya. Lalu posisi Lam yang lebih netral mencoba mencari kebenaran lain yang ada, yang ternyata hanya adu domba dari oknum yang ingin mendiskreditkan umat muslim dengan pengeboman yang telah terjadi. Lalu dengan terpaksa mereka saling bertempur satu sama lain dengan tetap harus menjaga orang-orang yang mereka cintai. Film futuristik action ala Indonesia ini diisi dengan koreografi silat yang cukup memanjakan mata dan layak untuk diapresiasi pastinya. Film action Jepang dengan rating 7,6 adalah layaknya PUBG live action. Menceritakan tentang penculikan 42 murid SMA yang sedang melakukan perjalanan wisata dikomandoi oleh gurunya sendiri yang sakit hati karena pernah ditusuk oleh salah satu murid tepat di pantatnya, alias bokong. Mereka kemudian dipaksa untuk saling membunuh satu sama lain di sebuah pulau tak berpenghuni. Pemenangnya yang akan dibebaskan adalah salah satu orang tersisa yang dapat bertahan hidup yang hanya dibekali perlengkapan perang seadanya. Peran utamanya bernama Suya Nanahara yang diperankan oleh Tatsuya Fujiwara muda, pemeran Shishio di dalam film Rurouni Kenshin, yang berjuang hidup sendiri setelah ditinggal mati oleh ayahnya. Bersama teman yang dicintainya, Noriko, selama dalam film, ke-42 murid SMA saling bunuh demi untuk dapat dibebaskan dan pulang kembali ke keluarganya masing-masing. Dengan macam-macam peralatan dan kemampuan bertahan dari masing-masing murid membuat alur film ini jadi semakin menarik, walaupun latar belakangnya yang membingungkan. Film ini juga dikhususkan untuk dewasa ya, karena banyak adegan-adegan kekerasan dan dedarahan yang tidak layak ditonton anak-anak.
Jadi coba itu woi, anaknya jangan diajak nonton. Nah, selanjutnya, film Mandarin yang mewarnai pertelevisian kita di era 90-an dengan rating 7,6-nya. The Legend of Drunken Master yang diperankan oleh Jackie Chan sebagai Wong Fei Hung. Film ini menceritakan petualangan Wong Fei Hung melawan para penyelundup artefak Cina yang didalangi oleh orang-orang asing. Dalam perlawanannya terhadap oknum-oknum penyelundup tersebut, Fei Hung mendapat larangan dari ayahnya yang lebih menyerahkan kasus tersebut kepada pemerintah. Namun karena tindakan jahat ini berdampak pada kesejahteraan teman-temannya dan penduduk lokal, Fei Hung dan kawan-kawannya melakukan perlawanan tanpa sepengetahuan ayahnya untuk membongkar sindikat penyelundupan artefak yang ternyata melibatkan kaum-kaum pemerintah di dalamnya. Koreografi kungfu yang apik dan didukung juga oleh gimmick-gimmick yang lucu ala Jackie Chan membuat film action ini menarik dan menjadi film kungfu sepanjang masa yang tidak mudah dilupakan. Bagi yang belum pernah nonton, silakan ditonton dulu film action yang epic dan legendaris ini. Sebelum kita lanjutkan, pastikan kalian telah subscribe channel ini. Dan agar terus mendapatkan notifikasi dari video-video kami selanjutnya, jangan lupa klik logo loncengnya ya. Film dengan rating 7,6 ini dibintangi oleh Iko Uwais, menceritakan tentang Rama, seorang perwira polisi bersama tim dan sersannya Jaka yang dibintangi oleh Joe Taslim dalam usahanya membongkar sindikat gembong narkoba di suatu apartemen tersembunyi yang tidak mudah disusupi. Dengan bantuan seorang penghuni, akhirnya tim SWAT ala Dread ini berhasil masuk dan mengamankan para kaki tangan satu persatu. Lalu dimulailah aksi bak big book dan koreografi silat yang ciamik ala Iko Uwais, Joe Taslim dan Yayan Ruhian yang dihiasi dengan dedarahan yang membuat scene demi scene tampak nyata. Hingga akhirnya adegan tarung antara Iko dan Yayan lah yang paling epik dan tunggu-tunggu untuk dinikmati. Film ini mendapat pujian dari para kritikus film sebagai salah satu film aksi terbaik Indonesia hingga mendapat penghargaan The Cadillac People's Choice Midnight Madness Award di Toronto Film Festival dan menjadikannya sebagai film komersil produksi Indonesia pertama yang paling berhasil di tingkat dunia. Belum nonton lu? Cuci muka dulu sana. Film K-movie berbau zombie-zombian dengan rating 7,6 ini sangat populer hingga saat ini. Menceritakan tentang suatu wabah zombie yang menjangkit daratan Korea, di mana Suk-woo dan putrinya yang berulang tahun pergi ke Busan dengan kereta untuk menemui istrinya. Di perjalanan, ternyata ada salah satu penumpang yang sudah terjangkit virus zombie lalu menyerang penumpang satu persatu. Sehingga saat penumpang lain ingin membantu malah ikut berubah menjadi zombie pula, dan begitu seterusnya. Khas film zombie ya. Lalu dimulailah perjuangan Suk-woo yang berusaha melindungi anaknya dari serangan para zombie. Hingga pada akhirnya dia terkena gigitan dan berkorban demi anaknya agar dapat sampai di area yang masih terbebas dari wabah. Selain kisah aksi para pemainnya, film ini juga berisikan kisah haru dari para penumpang yang berkorban demi orang-orang yang disayanginya, sehingga membuat alur cerita cukup dinamis. Film ini disebut pencetak rekor sebagai film Korea pertama pada tahun 2016 yang memecahkan rekor lebih dari 10 juta penonton dan memperoleh keuntungan 99 juta US dollar di seluruh dunia. Daebak. Film ini juga berlanjut dengan film keduanya di 2020, tapi tidak lebih baik dari film pertamanya. Film live action terbaik hingga kini yang merupakan adaptasi dari anime Samurai X, Rurouni Kenshin The Legend Ends. Dengan rating 7,6 versi IMDb-nya, film ini merupakan sequel dari dua film sebelumnya, Rurouni Kenshin The Origins dan Kyoto Inferno. Menceritakan tentang Kenshin Himura yang bertemu dengan gurunya setelah terdampar di pantai, di mana sebelumnya ia berusaha mengejar Kaori yang dibuang ke laut oleh pasukan Shishio. Lama tak bertemu, akhirnya guru dan murid ini dipertemukan kembali. Dalam pertemuannya, Kenshin memanfaatkan kesempatannya untuk berlatih kembali demi meningkatkan kemampuan berpedangnya untuk menghadapi Shishio nanti. Di sisi lain, Shishio menuntut pemerintah Jepang untuk dapat mengeksekusi Kenshin di depan publik. Sebelum Shishio dan anak buahnya membuat kekacauan yang lebih parah daripada Kyoto Inferno. Di film ini, adegan aksi pertarungan samurai dengan tempo yang cepat menjadi suguhan yang menarik diikuti dengan aksi-aksi akrobatik dari tiap pemainnya. Film ini nyaris mendekati aksi-aksi di animenya. Masih ada sequelnya, tapi sabar, masih tahun depan. Salah satu K-movie yang populer dengan rating 7,8, The Man From Nowhere, menceritakan tentang seorang pria pemilik pegadaian Cha Tai-sik yang diperankan oleh Won Bin yang menerima barang gadai dari tetangganya yang merupakan wanita malam dan ternyata berisikan heroin curian dari sindikat mafia narkoba. Hingga beberapa hari kemudian, sejumlah mafia datang mencari wanita tersebut hingga membawanya bersama dengan putrinya yang kesehariannya selalu dekat dengan Tai-sik. Merasa berempati,
Tae-sik pun mencoba untuk menolong dan menyelamatkan mereka, juga mesti berhadapan dengan polisi karena dianggap terlibat dengan kasus tersebut. Walaupun dia tak menyadari bahwa barang yang pernah diterimanya berisi heroin. Film ini menyajikan perkelahian, tembak-tembakan, dan kejar-kejaran ala kayak movie yang membuat film ini terasa aksinya dengan alur cerita yang layak dipertontonkan. Film ini menjadi film berkeuntungan tertinggi Korea Selatan pada tahun 2010. Tonton dulu coba. Di daftar terakhir dengan rating 8 versi IMDb, Ip Man menceritakan kisah tentang seorang guru Wing Chun, salah satu seni bela diri asal Tiongkok yang juga merupakan guru dari aktor zaman lawas Bruce Lee. Pada masa penjajahan Jepang, keluarga Ip Man yang tadinya kaya dan terpandang menjadi salah satu korban keganasan kolonialisme hingga tidak berada dan terpuruk. Tentara Jepang mengadakan sayembara pertarungan berhadiah beras jika ada yang berhasil mengalahkan petarungnya. Lalu salah seorang teman Ip maju untuk mengikuti sayembara tersebut tapi malah dihujani tembakan. Melihat ini, Ip pun tak tinggal diam lalu mengalahkan 10 petarung Jepang sekaligus. Jenderal Jepang yang tertarik pada keahlian Ip meminta untuk mengajarkannya kepada para tentara Jepang. Namun Ip menolaknya. Tak terima dengan penolakan dari Ip, sang jenderal pun mengarahkan segala cara demi mengganggu pendiriannya yang mengharuskan Ip berkorban demi melindungi warga Fosan dan orang-orang terkasihnya. Dibalut dengan aksi kungfu dan efek terbaik yang pernah ada, film ini menyabet beberapa penghargaan perfilman Hong Kong seperti The Best Movie, The Best Action Choreography, dan juga aktor terbaik untuk Donnie Yen, serta masih banyak lagi. Jadi memang gak salah ya film ini untuk direkomendasikan. Film Ip Man pun masih berlanjut hingga Ip Man 4 yang rilis pada tahun 2019 lalu, yang masih sama diadaptasi dari kisah nyata seorang master Wing Chun, Ip Man. Gimana? Layak dicoba kan rekomendasi film action Asia kita kali ini? Yang ternyata film-film Asia sudah layak untuk dibandingkan dengan film-film Hollywood yang biasanya berbudget jauh lebih tinggi daripada film-film Asia atau bahkan film Indonesia. Oke, silakan dilanjut, berburu link-link downloadnya. Apakah kalian setuju dengan daftar-daftar ulas alus kali ini? Jika ada menurut kalian yang terlewat atau punya pendapat lain, silakan tinggalkan komen kalian di bawah please. Dan jangan lupa klik like dan subscribe jika kalian suka video-video semacam ini. Dan share ke teman-teman kalian untuk saling berbagi informasi. Oke, terima kasih telah menonton video kali ini. See you and annyeonghaseyo.